Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita mistis penuh hikmah. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat menggetarkan jiwa tentang pengalaman mistis saat haji yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bayangkan, saat sedang tawaf di depan Ka'bah, tiba-tiba seseorang mengalami kesurupan dan wajahnya berubah menjadi sosok yang menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa pesan tersembunyi di balik peristiwa itu? Sebelum kita mulai, saya mengajak kalian untuk menyiapkan hati dan pikiran agar bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapat atau pengalaman kalian yang serupa. Yuk, kita mulai ceritanya. Namanya Bu Marni, seorang janda berumur 52 tahun asal Brebes, Jawa Tengah. Sederhana, tapi dikenal sebagai wanita yang keras kepala dan tertutup soal masa lalunya. Tak banyak orang tahu bagaimana ia bisa tiba-tiba mendapatkan uang untuk berangkat haji. Hanya dalam waktu 3 bulan setelah suaminya meninggal karena kecelakaan misterius, Bu Marni mendadak mengurus paspor dan mendaftar haji reguler tanpa menyebut dari mana sumber dananya. Tetangganya sempat heran. Soalnya selama ini Bu Marni hidup pas-pasan, hanya mengandalkan hasil kebun kecil dan bantuan dari anak sematawayangnya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Tapi dalam diam, Bu Marni tetap melangkah. Ia bergabung dengan rombongan haji asal Tegal dan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta bersama 280 jamaah lain. Di dalam pesawat, Bu Marni lebih banyak diam. Ia menatap jendela sepanjang perjalanan. Tatapannya kosong, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Teman sebangkunya, Bu Anis, mencoba mengajak ngobrol, tapi hanya dijawab dengan senyum singkat atau anggukan. Malam itu, di atas langit Arab, Bu Marni sempat terlihat menangis pelan sambil menggenggam tasbih hitam legam yang tampak sangat tua. Tak ada lafaz zikir yang keluar dari bibirnya, hanya getaran halus di tangan kirinya yang seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Setibanya di Madinah, rombongan sempat menginap 3 malam. Semuanya berjalan normal. Bu Marni ikut salat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah, dan berziarah ke Jabal Uhud. Namun satu malam, seorang petugas haji melihat Bu Marni berdiri sendiri di halaman hotel sambil bicara sendiri. Matanya menatap ke langit. Ketika ditanya, Bu Marni hanya tertawa lirih dan berkata, "Mereka sudah menunggu saya sejak lama." Kata-kata itu menggantung di udara. Petugas itu mencoba tak ambil pusing, mengira Bu Marni hanya kelelahan atau terkena hawa panas. Tapi sejak malam itu, beberapa jamaah lain mulai mengeluh soal mimpi buruk. Mereka merasa seperti dicekik saat tidur, mendengar suara desis dan lolongan, serta mencium bau amis darah yang menyengat dari kamar sebelah kamar Bu Marni. Namun yang membuat bulu kuduk makin berdiri adalah ketika seorang ibu asal Cirebon mendapati tasbih Bu Marni jatuh di depan kamarnya. Saat disentuh, tasbih itu terasa dingin seperti es, padahal cuaca di luar sangat panas. Tak ada yang berani menegurnya, apalagi bertanya tentang tasbih itu. Semua kejadian aneh itu mengarah pada satu hal. Keberangkatan Bu Marni bukan keberangkatan biasa. Ada sesuatu yang ia bawa bersama koper dan kain ihramnya. Sesuatu yang bahkan tidak bisa ditinggalkan di tanah asalnya. Dan semua itu hanya permulaan. Perjalanan dari Madinah menuju Makkah ditempuh dengan bus. Sepanjang perjalanan, jamaah banyak membaca talbiyah, zikir, dan saling menguatkan. Tapi tidak dengan Bu Marni. Ia duduk di pojok kursi belakang, wajahnya tertutup masker, dan kedua tangannya menggenggam erat tasbih yang sama. Sesekali bibirnya bergetar, namun bukan mengucap zikir seperti yang lain. Dari kursi seberang, Bu Anis memperhatikan gerak-geriknya dengan perasaan tak enak. Ketika rombongan memasuki kota Makkah dan menyiapkan diri untuk umrah, suasana terasa lebih berat. Langit tampak mendung meski musim panas sedang memuncak. Petir menyambar samar di kejauhan, dan angin panas meniup debu ke arah jalanan. Seorang ustadz pembimbing haji bahkan sempat berucap lirih, "Langit sedang bicara. Semoga kita semua dilindungi." Rombongan kemudian diarahkan menuju Masjidil Haram untuk menjalani tawaf. Sesuai urutan, mereka masuk dari gerbang King Fahd, dan langsung terlihatlah Ka'bah berdiri anggun di tengah masjid. Banyak dari jamaah menangis, tersungkur, dan bersujud haru melihat rumah Allah untuk pertama kalinya. Suasana magis menyelimuti setiap langkah mereka. Namun di antara mereka, hanya Bu Marni yang tak menunjukkan emosi. Ia menatap Ka'bah dengan mata merah dan rahang yang mengeras.
Tangannya gemetar hebat dan napasnya mulai tidak teratur. Saat tawaf dimulai, semua berjalan mengikuti jalur yang ditentukan. Bu Marni berada di barisan keempat dari Ka'bah, bersebelahan dengan Bu Anis dan seorang bapak tua asal Pemalang. Baru 3 putaran berjalan, Bu Marni tiba-tiba berhenti mendadak. Matanya terbuka lebar, lalu ia mendongak ke atas dan berteriak, "Sudah cukup, aku datang, aku datang." Teriakannya membuat seisi lingkaran tawaf di sekitarnya terdiam. Beberapa orang mundur, sebagian besar menatap heran. Tubuh Bu Marni mulai bergetar hebat. Kain ihramnya tersibak oleh gerakan mendadak, dan ia terjatuh ke lantai marmer. Suara aneh keluar dari mulutnya. Bukan bahasa Arab, bukan pula bahasa Jawa. Lebih mirip suara binatang yang terperangkap antara geram dan tangis. Petugas keamanan berlari menghampiri. Jamaah mulai membaca ayat kursi dan surah pendek. Tapi tubuh Bu Marni semakin liar. Ia berguling sambil mencakar marmer putih. Tangannya memukul dadanya sendiri, dan dari bibirnya keluar darah segar. Saat itu, wajahnya mulai berubah. Bapak tua di sebelah Bu Anis melihat dengan mata kepala sendiri. Hidung Bu Marni memanjang seperti moncong, kulit wajahnya mengelupas sedikit demi sedikit, menampakkan sesuatu yang tampak menghitam di baliknya. Rambutnya rontok dalam hitungan detik, menyisakan kulit kepala yang kering dan bersisik. "Bukan manusia," bisik Bu Anis sambil menahan napas. Namun yang membuat semuanya terdiam bukan hanya perubahan itu. Tepat saat itu, azan berkumandang dari menara Masjidil Haram. Suara azan yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti guntur yang menggelegar di dalam dada. Bu Marni mendadak mematung, matanya membelalak, lalu menjerit keras seperti terbakar dari dalam. Jeritan yang menggema itu menghentikan seluruh tawaf di sekitarnya. Setelah jeritan panjang itu, tubuh Bu Marni ambruk ke lantai. 2 petugas keamanan dan seorang pembimbing haji segera membentuk lingkaran, menutupi tubuhnya dari kerumunan. Bu Anis hanya bisa menatap dari kejauhan, gemetar, sambil merapal doa yang ia hafal sejak kecil. Jamaah diminta melanjutkan tawaf sambil menjauh dari area tersebut. Bu Marni diangkat dan dibawa ke ruangan khusus di dekat pintu keluar marwah. Di sana, beberapa ulama lokal dipanggil. Salah satu dari mereka, Syekh Abdul Latif, dikenal sebagai ahli ruqyah di lingkungan Masjidil Haram. Wajahnya tenang namun matanya menyorot tajam begitu melihat Bu Marni yang masih tak sadarkan diri. Ia mengangguk pelan, lalu membuka mushaf kecil dari balik sorbannya. Ruang itu segera dipenuhi ayat-ayat suci. Surah Al-Baqarah, Al-Mu'minun, dan ayat kursi dibacakan satu persatu. Saat ayat-ayat itu dilantunkan, tubuh Bu Marni mulai bereaksi. Tangannya mengepal, giginya bergemeletuk. Suara aneh muncul dari tenggorokannya, seperti banyak suara bicara bersamaan. Syekh Abdul Latif mendekat, lalu berkata dengan tenang, "Siapa kau yang bersarang dalam tubuh wanita ini?" Tiba-tiba mata Bu Marni terbuka, tapi bukan matanya. Bola matanya kini sepenuhnya hitam, tanpa warna putih sedikit pun. Dari mulutnya keluar suara berat, laki-laki, namun bercampur dengan dengusan dan tawa kecil yang mengerikan. "Aku bukan siapa-siapa. Dia memanggilku sendiri, dari tanahnya, dari janjinya yang dilanggar." Wajah para petugas ruqyah berubah tegang. Salah satu dari mereka membaca dengan suara lebih lantang. Namun setiap kali ayat dibacakan, tubuh Bu Marni bergetar dan mengangkat setinggi setengah meter dari lantai, lalu jatuh menghantam lantai dengan keras. Salah satu botol air zam-zam yang diletakkan di dekat kepala Bu Marni tiba-tiba pecah sendiri. Airnya mengalir ke lantai, menyentuh ujung jilbab Bu Marni. Begitu air itu mengenai kain, tubuhnya kembali menggeliat dan suara jeritan kembali terdengar. Namun kejadian yang membuat seluruh ruangan membeku adalah ketika Syekh Abdul Latif menempelkan mushaf ke dada Bu Marni. Tiba-tiba ia terpental ke belakang seperti ditarik angin besar. Tubuhnya menghantam dinding dan mushaf itu terlempar jauh. "Ini bukan jin biasa," gumam salah satu petugas dalam bahasa Arab pelan. Para ustadz dari rombongan Indonesia yang menyaksikan kejadian itu merasa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih kuat dari sekadar gangguan jin biasa. Tubuh Bu Marni perlahan kembali diam. Matanya tertutup, napasnya kembali tenang, tapi dari hidungnya mengalir darah tipis berwarna hitam pekat. Rombongan memutuskan menunda proses umrah Bu Marni. Ia dibawa kembali ke hotel dengan pengawasan ketat. Sementara itu,
beberapa jamaah yang tinggal satu lantai dengannya memilih pindah kamar. Malam itu, kamar Bu Marni seperti diliputi kabut dingin. AC kamar mati, tapi udara di dalam ruangan seperti ruang bawah tanah yang lembab dan menyesakan. Bu Anis yang menginap sekamar dengannya malam itu menyaksikan sesuatu yang tak bisa dilupakan seumur hidupnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Bu Marni terbangun. Ia duduk di ranjang dengan punggung membelakangi jendela. Dan untuk pertama kalinya, Bu Anis mendengar suara Bu Marni berkata jelas tanpa menoleh. "Aku tidak akan pulang." Keesokan paginya, suasana lantai hotel tempat Bu Marni menginap terasa berbeda. Seorang petugas kebersihan bercerita bahwa koridor kamar itu terasa dingin seperti kulkas, meski suhu luar mencapai 42 derajat. Bahkan, bunga mawar plastik di lobi lantai itu tiba-tiba layu seperti disiram air panas. Bu Anis yang semalam tidur sekamar dengan Bu Marni tampak pucat. Ia tak banyak bicara saat sarapan. Hanya sesekali ia menatap jendela, lalu mengusap wajahnya pelan. Ketika salah seorang ustadz bertanya tentang kondisi Bu Marni, Bu Anis menjawab dengan suara lirih. "Semalam, dia bicara seperti bukan dirinya. Bahasa yang aku tak mengerti. Tapi aku tahu, itu bukan suara perempuan." Para pembimbing pun memutuskan mencari tahu lebih jauh latar belakang Bu Marni. Mereka menghubungi keluarganya di kampung lewat telepon satelit. Yang menjawab adalah keponakannya, Darmi. Suaranya bergetar di ujung sana. Bu Marni itu pernah ikut ritual dulu. Waktu suaminya meninggal, dia sempat ke Gunung Selok, minta sesuatu pada orang pintar di sana. Katanya buat keselamatan hidup dan supaya rumahnya nggak diganggu makhluk halus. Ujar Darmi dengan suara pelan. Ternyata, 10 tahun yang lalu, setelah kematian suaminya, Bu Marni pernah pergi ke tempat yang dianggap keramat di desa. Ia tinggal beberapa hari di sana, di rumah seorang dukun tua bernama Kitundo. Konon, selama 3 malam ia menjalani ritual yang disebut penyerahan lura jiwo, sebuah bentuk ikatan antara manusia dan makhluk penjaga pusaka gaib. Ritual itu dimulai saat bulan mati, dan diakhiri dengan menanam benda asing ke dalam tanah dekat pusara suaminya. Tidak ada yang tahu benda apa itu. Tapi sejak saat itu, Bu Marni dikenal sebagai orang yang tiba-tiba rezekinya lancar, tokonya ramai, dan tak pernah sakit parah. Namun, ada syarat yang ditanamkan dalam perjanjian itu. Ia tidak boleh ke tempat yang disebut suci. Tidak boleh menyentuh tanah-tanah yang dijaga malaikat. Tapi Bu Marni melanggar. Ia ikut haji. Ia menginjak tanah suci Makkah. Di hari ketiga di Makkah, Bu Marni kembali kesurupan. Kali ini lebih parah. Ia menjerit saat mendengar suara azan, lalu memaki semua orang yang ada di kamar hotel. Tubuhnya meloncat seperti tanpa tulang, dan dari mulutnya keluar bau busuk seperti bangkai hewan mati. Ustadz Yusuf, pembimbing utama kelompok haji, membaca surah Yasin di telinganya. Namun tiba-tiba Bu Marni tertawa. Suaranya melengking seperti besi diseret di atas batu. "Kalian pikir dia bisa kembali? Dia sudah milik kami sejak malam itu. Jangan ajak dia mendekat ke rumah Tuhan kalian. Dia penjaga kami sekarang." Ucapan itu memekukan semua yang hadir. Di saat tubuh Bu Marni mulai tenang, mata Bu Anis menatap wajah sahabatnya itu dengan ngeri. Sebab kini wajah Bu Marni tak lagi seperti manusia. Kulit pipinya tertarik ke atas, matanya mengecil memanjang, dan giginya bertaring panjang sampai keluar bibir. Namun yang paling membuat seluruh jamaah takut adalah tulisan yang tiba-tiba muncul di kaca jendela kamar. Seperti kabut yang menempel, membentuk kalimat dalam aksara kuno. Tulisan itu tak bisa diterjemahkan, namun salah satu jamaah asal Banten yang paham huruf pegon berkata pelan, "Itu bukan tulisan manusia, itu perjanjian." 2 hari berlalu sejak insiden kedua itu. Bu Marni lebih banyak diam. Ia hanya duduk menatap jendela. Tubuhnya kaku seperti patung. Namun saat ditanya, ia menjawab seperti biasa. Seakan tak terjadi apa-apa. Para pembimbing haji pun berunding. Mereka memutuskan untuk kembali mengajaknya tawaf, berharap suasana sekitar Ka'bah bisa mengusir gangguan itu. Hari itu, langit maka bersih. Udara panas menyengat, tapi lantai putih di sekitar Ka'bah tetap terasa sejuk di kaki. Bu Marni dipapa pelan oleh 2 petugas perempuan. Bu Anis menyertainya, berjalan dengan jarak 1 lengan. Mereka menyusuri mataf pelan, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Pada putaran ketiga,
Jamaah mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Beberapa orang melihat Bu Marni menggigil. Keringat dingin menetes dari keningnya meski udara sangat panas. Langkahnya berat, seolah menapak tanah berair. Ustadz Yusuf yang mengawasi dari kejauhan mulai melafazkan zikir lebih keras. Putaran kelima menjadi awal dari kejadian yang membuat semua orang terpaku. Saat mendekati rukun Yamani, tubuh Bu Marni mendadak berhenti. Ia menoleh ke arah Ka'bah. Wajahnya menegang. Bola matanya bergerak cepat seperti sedang membaca sesuatu yang tak kasat mata. Lalu terdengar suara lirih dari mulutnya. Aku dilarang masuk ke sini. Kalimat itu terdengar jelas di antara gemuruh zikir. Bu Anis mencoba menggamit tangannya, namun Bu Marni menepis dengan kasar. Wajahnya kini berubah. Tulang pipinya menonjol. Rahannya memanjang. Matanya tampak seperti mata binatang. Jamaah mulai beringsut menjauh. Beberapa mengambil langkah mundur sambil membaca ayat-ayat pendek. Namun tubuh Bu Marni malah bergerak ke arah Ka'bah seperti ditarik kekuatan besar. Ia berjalan cepat, lebih cepat dari jamaah tawaf lain. Langkahnya tak wajar, lebih mirip meluncur. Sesampainya di depan Multazam, ia menengadah. Lalu terdengar jeritan, tapi bukan dari mulutnya. Jeritan itu seperti berasal dari langit, bergema ke seluruh arah. Suara itu membuat beberapa orang berlutut dan menutup telinga. Dalam sekejap, tubuh Bu Marni membeku. Ia berdiri tegak, tangannya terentang ke samping. Angin berhembus kuat dari arah Ka'bah, padahal tidak ada badai. Jilbab jamaah lain berkibar, dan debu suci dari lantai melayang di udara. Lalu, sebuah cahaya putih turun pelan dari atas Ka'bah. Tak semua bisa melihatnya. Hanya beberapa yang merasa dunia di sekitarnya berubah menjadi lambat. Bu Anis menatap Bu Marni dan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Wajah Bu Marni kini berubah sepenuhnya. Setengah wajahnya tetap seperti biasa, tapi sisi kiri wajahnya hancur. Kulitnya robek, memperlihatkan daging hitam dan urat-urat merah yang seperti membusuk. Matanya kosong, dan dari rongga telinganya mengalir darah kental berwarna hitam kehijauan. Namun Bu Marni tak bergerak, ia hanya menatap Ka'bah dengan wajah dua sisi itu. Lalu tubuhnya terhuyung. Ia jatuh berlutut, tangannya menutup wajah yang telah berubah. Ia menangis, namun bukan tangis manusia. Suaranya seperti serigala yang terjebak dalam gua. Jamaah mulai berkumpul, namun Ustadz Yusuf menghalau mereka. Jangan dekati, jangan ganggu, ini antara dia dan perjanjiannya. Dan saat itu pula, langit Makkah mendadak mendung. Cahaya putih dari atas Ka'bah lenyap. Tubuh Bu Marni tergeletak diam di lantai marmer. Tapi semua yang melihatnya tahu, wajahnya tak pernah kembali seperti semula. Sejak kejadian di depan Ka'bah itu, tubuh Bu Marni seperti boneka tanpa jiwa. Ia dipapah kembali ke hotel dalam kondisi setengah sadar. Dokter yang dipanggil hanya bisa memberi cairan infus dan vitamin. Tapi tidak ada penjelasan medis yang mampu mengurai perubahan wajahnya. Wajah Bu Marni kini terbagi dua. Bagian kanan tetap seperti dahulu, namun bagian kiri rusak. Bukan karena luka luar biasa, tapi seperti kulit yang menua tiba-tiba. Menghitam, bersisik, dan berbau besi karat. Bagian matanya tetap terbuka walau ia sedang tidur, membuat siapapun enggan menatapnya terlalu lama. Beberapa hari setelah kejadian itu, keputusan berat diambil. Bu Marni tidak bisa melanjutkan rangkaian ibadah haji. Para pembimbing, dokter, dan petugas dari KJRI sepakat memulangkan dia lebih awal ke Indonesia dengan pengawasan khusus. Tapi sebelum dipulangkan, Bu Marni sempat bicara kepada Bu Anis. Di dalam kamar hotel, saat lampu redup dan suara azan Isya baru saja berkumandang dari Masjidil Haram, Bu Marni memanggil sahabatnya dengan suara pelan. Anis, aku mimpi. Bu Anis mendekat, menggenggam tangan sahabatnya. Aku mimpi, aku masuk ke lorong panjang gelap, dan di ujungnya ada gerbang tinggi. Di depan gerbang itu, aku lihat wajahku sendiri, tapi bukan aku. Air mata jatuh dari mata Bu Marni yang sebelah kanan. Sementara mata kirinya tetap kosong, seolah tak lagi terhubung pada dunia ini. Di mimpiku itu, aku diminta memilih. Tapi aku tak tahu apa yang kupilih. Aku hanya ingin pulang. Ingin lihat sawah dan kuburan Pak Darto. Suasana kamar jadi senyap. Bahkan suara azan yang biasanya lantang,
Malam itu seperti lenyap dari udara. 2 hari sebelum kloter lain kembali ke tanah air, Bu Marni diterbangkan pulang lebih dulu. Saat petugas memindahkannya ke dalam ambulans menuju Bandara Jeddah, sebagian jamaah yang melihatnya berbisik pelan. Sebab ada sesuatu yang aneh di kening Bu Marni. Sebuah simbol seperti terbakar muncul di sana. Berbentuk mirip mata tertutup, dengan garis menyilang di atasnya. Tak seperti luka biasa, tanda itu tak bisa dihapus dengan air atau kain basah. Ustadz Yusuf yang menyaksikan dari belakang hanya bisa menghela napas. Ia tahu, Bu Marni telah menapaki 2 jalan dalam satu hidup. Jalan manusia dan jalan makhluk yang tak seharusnya bersatu. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, para petugas yang menyambut terkejut melihat kondisinya. Namun keluarga Bu Marni yang dijemput oleh pihak Kemenag terlihat pasrah. Darmi, keponakannya, hanya menangis. Dia pernah bilang kalau haji ini bukan buat menyempurnakan Islam, tapi buat menepati janji. Janji yang dulu dia langgar, ucap Darmi saat diwawancara secara informal oleh pembimbing yang mendampinginya pulang. Sejak itu, nama Bu Marni menjadi cerita yang hanya dibisikkan dari satu mulut ke mulut lain. Tak banyak yang tahu bagaimana akhirnya. Tapi ada satu hal yang mencengangkan. 5 hari setelah kepulangannya, seseorang memotret makam suaminya, Pak Darto, di desa. Di atas pusaranya, tanahnya pecah, dan dari dalam retakan itu muncul bunga putih aneh yang tak dikenal oleh warga sekitar. Bunganya tidak harum, tapi memancarkan cahaya redup saat malam hari. Kabar tentang kepulangan Bu Marni tersebar cepat di kampung halamannya. Banyak warga yang menyangka ia akan membawa cerita bahagia dari Tanah Suci, namun yang tiba justru sebaliknya. Tubuhnya lemah, setengah wajahnya tak bisa dikenali, dan ia lebih banyak diam. Rumahnya di ujung desa dipasangi kelambu putih di tiap jendela, konon agar gangguan tak masuk. Beberapa hari setelah kepulangannya, seorang kiai sepuh bernama Mbah Nur dari desa seberang datang berkunjung. Ia datang tanpa diminta, berjalan kaki menjelang maghrib, membawa tongkat kayu dan tasbih dari akar bahar. Sesampainya di depan rumah Bu Marni, ia berhenti lama sebelum masuk. Bu Marni yang biasanya diam, mendadak berseru keras dari dalam rumah. Suaranya berat, tak seperti suara perempuan, tapi lebih mirip geraman makhluk buas. Jangan biarkan dia masuk. Dia tahu. Teriakan itu mengguncang rumah. Bu Anis yang kebetulan sedang berkunjung, langsung keluar dan meminta warga menahan tubuh Bu Marni. Tapi yang aneh, Mbah Nur tidak mengucap satupun doa keras. Ia hanya berdiri, menatap rumah, dan berkata pelan, "Apa yang kau bawa dari Laut Selatan, sudah kau tanam, tapi tak pernah kau lunasi. Maka kini kau ditagih." Malam itu, Mbah Nur tak menginap. Ia hanya menitipkan segenggam garam, seutas benang merah, dan sebiji batu kecil hitam seperti arang kepada Bu Anis. Simpan di bawah bantalnya. Kalau dalam 7 hari tak juga sadar, biarkan saja. Ia sudah setengah jalan ke alam yang lain. Pada malam kelima, saat bulan sabit tergantung rendah, Bu Marni mendadak bangun dan bicara dengan suara lemah. Di kamarnya hanya ada Darmi dan Bu Anis. "Aku dulu pernah minta pada yang tak seharusnya. Aku ingin anak, tapi tubuhku mandul, dan aku pergi ke pantai selatan, malam Jumat Kliwon sendiri." Matanya mengembun, nafasnya tercekat. "Mereka beri aku janji, anak, rumah, sawah, kekayaan, tapi mereka minta bayaran. Dan aku tak sanggup bayar. Jadi kutunda. Kutunda terus sampai tua. Kukira haji bisa menutup semuanya. Kukira Allah akan ampuni jika aku cuci diri di Ka'bah." Suara Bu Marni tercekat. Ia menatap langit-langit kamar. "Tapi mereka datang saat aku tawaf, mereka tidak mau ditinggal, mereka ingin ikut." Bu Anis tak sanggup berkata apa-apa. Darmi menangis pelan di sudut kamar. Malam itu, Bu Marni kembali tidur, tapi ia tak bangun lagi. Tubuhnya kaku di waktu subuh. Namun anehnya, wajah yang rusak itu kembali pulih. Tak ada bekas luka atau hitam yang menempel. Bahkan kerutan di keningnya hilang. Ia terlihat 10 tahun lebih muda. Warga ramai datang untuk takziah. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk meremang. Saat kain kafan disingkap pelan untuk perpisahan terakhir, di bawah kening Bu Marni ada tanda samar. Tanda seperti mata tertutup dengan garis menyilang, yang perlahan memudar dan hilang saat jenazah hendak diangkat ke liang lahat.
Tak ada yang berani menyentuh pusara Bumarni di malam hari. Bahkan setelah setahun, pusaranya tetap bersih dari rumput liar. Namun setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara langkah kaki di halaman rumahnya. Seolah seseorang berjalan dengan pelan, mencari sesuatu yang belum selesai. Cerita Bumarni menjadi legenda yang dibisikkan ibu-ibu di beranda rumah, menjadi pengingat bahwa tak semua janji bisa ditebus hanya dengan air zam-zam. Sebab, ada janji yang mengikat jiwa lebih dalam dari sekadar harta atau keturunan. Janji yang menyentuh batas antara dunia manusia dan dunia yang lain. Hikmah dari cerita mistis ini adalah bahwa setiap janji dan niat kita harus dilandasi keikhlasan dan keimanan yang kuat kepada Allah. Tidak ada jalan pintas atau perjanjian gelap yang bisa menggantikan keimanan dan ketulusan dalam beribadah. Haji adalah perjalanan suci yang harus dijalani dengan hati bersih, menjauhkan diri dari segala bentuk kesirikan dan tipu daya dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk mengambil pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita agar selalu menjaga keimanan dan niat dalam setiap amal ibadah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe jika kamu suka dengan cerita ini. Dukunganmu sangat berarti agar saya bisa terus membagikan cerita-cerita menarik dan penuh hikmah.